Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muwalin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang pertama pembahasan kita tentang wilayatul faqih sudah saya sampaikan secara sederhana 2 poin, yaitu tentang makna wilayatul faqih dan tentang pentingnya wilayatul faqih. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan menyampaikan tentang batasan-batasan wilayatul faqih. Poin ketiga, batasan-batasan wilayatul faqih. Itu ada 5. Yang pertama, perintah wilayah wali faqih. Seluruh kaum muslimin diwajibkan tunduk dan menaati perintah-perintah wali faqih dan berbagai larangannya. Hukum ini mencakup para ulama dan faqih, terutama para muqallid beliau. Tentu ungkapan ini bagi orang yang meyakini dan percaya tentang wilayatul faqih. Artinya mereka yang meyakini, percaya dan mengikuti konsep wilayatul faqih, maka dituntut untuk mentaati semua perintah wilayatul faqih atau wali faqih dan juga meninggalkan larangannya. Bagi yang tidak percaya tentu dimaaf dan tidak diwajibkan, konsekuensinya diwajibkan mengikuti perintah wali faqih. Catatan: tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menentang orang yang telah menduduki wilayatul faqih dengan alasan bahwa dia lebih layak darinya. Hal itu apabila kursi wilayatul faqih tersebut diperolehnya dengan cara yang resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa seorang wali faqih yaitu Sayyid Al-Habib Imam Ali Khamenei telah menduduki kursi wilayatul faqih secara resmi yang dipilih oleh para ulama atau ahli khibrah yang ada di negara Islam di Iran. Dan karena itu tidak boleh kaum muslim yang di sana menentang wali faqih tersebut. Juga para ulama dan yang lainnya tidak boleh menentang atau misalnya mengadakan provokasi atau melemahkan dan upaya-upaya yang lainnya yang bisa melemahkan negara Republik Islam Iran. Karena kursi yang beliau duduki tersebut itu telah beliau peroleh dengan cara yang resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Karena itu tidak dibenarkan bagi siapa saja untuk menentang beliau sebagai wali faqih urusan kaum muslimin. Yang kedua, hukum-hukum wilayah wali faqih. Hukum-hukum wilayah dan berbagai ketentuan yang keluar dari wali faqih, jika ketika dikeluarkan tidak bersifat sementara, maka hal itu tetap berlaku untuk semua umat Islam, kecuali apabila wali faqih yang baru melihat adanya maslahat untuk menghapus ketentuan tersebut. Satu contoh misalnya, ketetapan dan ketentuan atau statement seorang wali faqih, yaitu Imam Khomeini, tentang kewajiban dan keharusan membunuh Salman Rushdie yang telah menghina Rasulullah dan menginjak-injak Al-Quran. Hukum wilayah yang beliau keluarkan Imam Khomeini itu sampai sekarang belum dicabut. Dan bahkan penerus beliau, wali faqih yang baru,
Imam Al-Habib Sayyid Ali Khamenei masih menetapkan statement tersebut dan beliau belum mencabutnya. Yang ketiga, penerapan hudud atau sanksi. Sanksi atas pelaku pencurian, zina, dan lain-lain pada masa gaib seperti sekarang ini harus diterapkan, dan wewenang tersebut khusus berada pada kekuasaan wali faqih. Jadi masalah-masalah hudud atau masalah sanksi atas berbagai pelanggaran undang-undang Islam seperti berzina dan pencurian serta lain sebagainya itu harus diterapkan. Karena tidak ada artinya sebuah negara Islam jika tidak menerapkan hudud atau sanksi tersebut. Dan masa ini berada pada wewenang wali faqih, bukan presiden. Karena kedudukan presiden di negara Islam di Iran itu, presiden lebih rendah di bawah wali faqih. Dan wali faqih tentu lebih tinggi dan menguasai atau memimpin orang-orang yang berada di bawahnya. Seluruh pemerintahan, seluruh jajaran pemerintahan berada di bawahnya. Karena itu wewenang masalah ini, masalah hudud, masalah sanksi atas pencurian seperti potong tangan, perzinahan, dirajam, sampai masalah hukum i'dam atau gantung orang yang merampok dan membunuh kembali, itu berada pada wewenang seorang wali faqih, bukan presiden. Jadi presiden seperti sekarang ini, Presiden Rouhani itu di bawah wali faqih, di bawah dan harus tunduk kepada Al-Imam Sayyid Habib Ali Khamenei hafizahullah. 4. Mendahulukan kepentingan wali faqih atas kepentingan masyarakat umum. Apabila terjadi kontradiksi antara kehendak dan kepentingan wali faqih dalam hal-hal yang berkaitan dengan maslahat Islam dan kaum muslimin dengan keinginan dan kepentingan masyarakat umum, maka kehendak dan kepentingan wali faqih harus didahulukan dan diutamakan. Kita bertanya, mengapa kehendak dan kepemimpinan wali faqih itu harus didahulukan dan diutamakan? Ketika terjadi misalnya, kalau ada ya, ketika terjadi kontradiksi antara kehendak dan kepentingan beliau, wali faqih, dengan misalnya marja yang lain, atau pejabat yang lain, atau mustad yang lain. Karena sudah jelas bahwa kehendak dan kepentingan wali faqih itu bersifat lebih umum, lebih universal, lebih menyeluruh. Itu untuk kemaslahatan seluruh umat Islam, bahkan bisa seluruh dunia, bukan hanya terbatas pada kelompok tertentu. Tapi bisa jadi maslahat yang dikeluarkan oleh seorang marja atau mustahid itu hanya menyangkut para mukallid beliau. Karena itu, dengan dasar ini bahwa kehendak dan kepentingan wali faqih harus didahulukan dan diutamakan. 5. Pengaturan media informasi. Pengaturan media informasi harus di bawah kekuasaan dan pengawasan wali faqih. Ini satu poin yang sangat penting untuk kita pahami dan kita perhatikan. Mengingat pentingnya media sosial, media informasi. Bahwa pengaturan media informasi, media sosial itu harus di bawah kekuasaan dan di bawah pengawasan seorang wali faqih. Bukan di bawah pengawasan seorang menteri, apalagi juga tidak juga presiden, apalagi menteri. Dan media tersebut harus digunakan untuk kepentingan dakwah Islam dan kaum muslimin, dan untuk menyebarkan ajaran ilahi yang bernilai tinggi. Di samping itu harus pula digunakan untuk memajukan pemikiran masyarakat Islam, mengatasi berbagai problema umum, dan menyatukan barisan mereka, serta menebarkan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Ini cita-cita dan ketetapan yang sangat luhur dan tinggi sekali. Pada tujuan media sosial memiliki tujuan-tujuan yang sangat agung dan mulia, yaitu untuk menegakkan keadilan dan mensejahterakan seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja.
Apalagi bukan hanya umat Syiah saja, bahkan seluruh umat manusia di dunia ini harus di bawah kendali wilayatul faqih sehingga bisa disejahterakan lewat media sosial. Dan beliau yang mengatur. Artinya seorang wali faqih harus pandai mengatur media sosial sehingga bisa digunakan untuk dakwah Islamiyah dan untuk menegakkan keadilan dan mensejahterakan seluruh umat manusia di seantero dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai di sini dulu pertemuan kita yang kedua ini tentang wilayatul faqih, dan jika terdapat kesalahan atau kekhilafan saya mohon dimaafkan dan diperbaiki. Dan juga saya mohon doa antum selalu. Saya akhiri wala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.